Selama bertahun-tahun, manusia mencari cara untuk menggapai mimpi, yaitu menjelajah antariksa. Beberapa misi bisa dibilang berhasil, termasuk mengirimkan para astronot ke bulan, tapi tentunya itu belum cukup. Presiden US menegaskan bahwa negara akan bekerja sama dengan pihak-pihak swasta berusaha mendaratkan astronot di Mars, sekaligus memastikan kepemimpinan US dalam bidang antariksa. Pada suatu pagi, ditampilkan seorang pria bernama Theo terbangun di penjara dalam keadaan linglung. Ya, tadi malam pria itu ditangkap karena membuat onar. Beruntung atasannya Walter datang untuk menjamin. Itu pun berkat dorongan dari para dewan karena sebuah misi penting akan dimulai. Beberapa jam kemudian, tibalah mereka di sebuah konferensi pers. Walter menjelaskan tentang misi secara singkat dan padat bahwa itu adalah sebuah sosial eksperimen untuk menguji efek psikologis pada perjalanan antariksa. 4 orang astronot akan ikut serta. Yang pertama adalah putri Walter, yaitu Emily sebagai dokter, lalu Dvorak sebagai teknisi dan dokumentasi, Buck sebagai ahli komputer, serta yang terakhir adalah Theo sebagai kapten. Besar harapan Walter dan perusahaan Kepler Industries akan keberhasilan misi ini karena selanjutnya para astronot tersebut akan dikirim ke Mars. Masing-masing dari astronot mencoba menjelaskan tentang tugas yang akan dijalani. Namun tidak dengan Theo, pria itu mengaku masih dilanda kegalauan karena baru saja ditinggal sang kekasih. Kapal antariksa yang akan mereka tumpangi berada di bawah tanah. Ya, pada dasarnya kapal itu tidak akan kemana-mana karena semuanya hanya simulasi selama 400 hari. Hitung mundur dimulai ketika para astronot memasuki kapal, meski hanya simulasi, tapi semua terlihat benar-benar nyata. Mulai dari sistem kendali, komunikasi, sampai guncangan-guncangan yang dialami. Terjadi masalah pada mesin pendorong saat proses lepas landas. Itu adalah tes pertama yang harus dihadapi. Semuanya memeriksa dengan teliti dan mencari solusi, lagi-lagi kecuali Theo yang masih melamun. Segera Emily menyadarkan pria itu dan akhirnya Walter melaporkan bahwa kapal mereka telah berhasil menembus atmosfer bumi. Selanjutnya para astronot memeriksa ruangan masing-masing karena Walter mengatakan ada hadiah spesial yang menanti. Sebagian terlihat sangat berterima kasih, sebagian lagi hanya diam dan bingung. Mungkin saja suatu saat nanti hadiah-hadiah tersebut akan berguna. Para astronot pun mulai melakukan tugas mereka, termasuk tugas sampingan seperti merawat tanaman. Pada suatu hari, Emily memanggil 3 astronot lainnya secara bergantian untuk diperiksa kesehatan mentalnya. Kini tibalah giliran Theo. Pria itu mengaku masih merasa sakit hati, marah, dan sedih karena sang kekasih hati menolak untuk dinikahi. Kekasih yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Emily. Wanita itu menjelaskan bahwa pernikahan tidak semudah yang dibayangkan, namun sebelum terjadi perdebatan, segera Emily mengakhiri pertemuan. Pada momen lainnya ditampilkan Dvorak yang sedang melakukan vlog dokumentasi, menjelaskan tentang makanan apa yang mereka konsumsi untuk makan malam. Tak lama berselang, Emily datang membawa beberapa jarum suntik berisi vaksin yang membuat mereka aman dari virus. Makan malam berlangsung dengan cukup hangat. Dvorak benar-benar terkejut ketika mengetahui bahwa yang mereka minum adalah urin yang telah didaur ulang. 7 hari telah berlalu, tidak ada yang berubah, semua masih fokus dalam menjalankan tugas. Hanya saja Dvorak mengalami sedikit masalah karena tidak bisa mengunggah video yang telah direkam. Hari ke-26, kebosanan mulai melanda. Oleh karena itu, Emily mengajak semuanya bermain game memori. Buck yang cerdas bisa menyelesaikannya dengan sangat cepat, lalu 2 lelaki tersisa pun bersaing untuk menyusul Buck sampai akhirnya terjadi guncangan yang benar-benar dahsyat. Sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan, berjudul 400 Days, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2015, disutradarai oleh Matt Osterman dan dibintangi oleh para aktor yang pastinya sudah sering kalian lihat di layar kaca. Oke, karena sudah kelamaan, mari ceritanya kita lanjutkan.
Mungkin saja guncangan itu adalah bagian dari simulasi, tapi entah mengapa Walter yang berada di pusat komando tidak bisa dihubungi. Ditambah lagi, notifikasi memperingatkan bahwa terjadi masalah pada daya. Dvorak yang memeriksa mengatakan baterai dalam kondisi baik-baik saja, namun saat ini panel surya menjadi tidak berfungsi. Oleh karena itu, mereka harus menghemat daya. Kembali lagi, mungkin saja ini adalah bagian dari simulasi, seperti yang dikatakan Walter bahwa mereka akan menghadapi banyak ujian layaknya astronot sungguhan. Kini yang bisa mereka lakukan hanyalah memeriksa daya dan terus mencoba menghubungi pusat komando. Pada suatu momen, Theo memergoki Emily yang secara diam-diam mencoba menghubungi ayahnya. Wanita itu terlihat sangat ketakutan, oleh karena itu Theo mencoba menenangkan sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun. Ternyata tidak hanya Theo yang masih terpaku dengan masa lalu, tapi juga Emily, terbukti dengan foto-foto kenangan manis berdua yang masih disimpannya. Beberapa bulan telah berlalu sampai tibalah mereka di hari ke-200 setelah vaksin disuntikan. Ketika mencoba mengunggah video, Dvorak sempat melihat notifikasi yang mengatakan bahwa mereka telah diracuni. 18 hari kemudian, Buck menemukan sesuatu yang menarik baginya, yaitu tikus tanah. Pria itu langsung menamainya dengan Jonathan dan berniat untuk memeliharanya. Kru lain pun menolak dengan cara baik-baik, namun Buck tetap bersikeras sehingga Dvorak pun bertindak. Kembali Dvorak mengalami halusinasi dan kali ini melaporkannya kepada Emily. Selama ini Dvorak adalah satu-satunya orang yang sangat tertutup. Dia tidak pernah menceritakan tentang keluarga karena menurutnya itu tidak menyenangkan. Namun jika memang Emily membutuhkan kedekatan, Dvorak mengaku bisa memberikan. Setelah menyapa Buck dan Theo, Dvorak kembali ke ruangannya dan lagi-lagi dia berhalusinasi. Selanjutnya adalah giliran Buck yang diperiksa. Kepada Emily, dia menceritakan tentang anaknya Sam dan menjelaskan tentang rasa penyesalan karena telah meninggalkannya. Beberapa bulan kemudian, pusat komando masih tidak bisa dihubungi dan kondisi para astronot semakin buruk, terutama Buck yang sering mengurung diri di kamar. Pada suatu hari, dia berhalusinasi, bertemu dengan Sam dan meminta maaf karena masih belum bisa pulang. Lalu, pada hari ke-373 terdengar suara dari pintu kapal, yang mana sepertinya ada orang yang berusaha masuk. Suara itu terus menghantui mereka sepanjang hari, sampai akhirnya pada suatu malam, Dvorak terbangun dan menemukan seorang pria misterius di dapur. Dvorak sangat ketakutan karena mengira dirinya sudah gila. Tapi ternyata tidak hanya Dvorak yang melihat, melainkan seluruh kru. Pria misterius itu pun seketika pingsan dan kemudian dirawat oleh Emily. Semua berdiskusi mencari tahu bagaimana pria misterius itu bisa masuk, namun Buck malah menganggap semuanya mimpi dan seketika tak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, tingkat oksigen semakin menurun, sehingga membuat Theo terbangun. Saat membangunkan para rekan, Emily sama sekali tidak merespon. Ketika diperiksa, ternyata wanita itu tak bernafas. Beruntung Emily masih bisa diselamatkan, namun kini mereka mendapat masalah baru, yaitu menipisnya oksigen dan menghilangnya si pria misterius. Mungkin saja dua hal itu berhubungan dan mungkin saja telah terjadi sesuatu di luar sana. Tapi yang pasti, mereka harus cepat bertindak karena oksigen hanya tersisa 5 tabung yang mana tidak cukup sampai dengan hari ke-400. Terjadi perdebatan karena keputusan Theo untuk mengakhiri misi ditentang oleh Dvorak. Untungnya, kali ini tidak terjadi perkelahian karena Buck dengan sigap segera menghentikan. Karena pintu utama tidak bisa dibuka, maka Theo menggunakan jalur si pria misterius. Begitupun Buck yang mengikuti. Alangkah terkejutnya mereka melihat kondisi daratan yang begitu gelap, dingin, dan berdebu. Theo pun berinisiatif mengambil sampel untuk dianalisa dengan komputer. Tak lama kemudian, setelah berada di dalam kapal, perdebatan kembali terjadi karena Dvorak masih menganggap semua ini bagian dari simulasi. Namun hasil analisa sampel tidak mengatakan demikian. Pasir yang mereka bawa
bawah bercampur dengan beberapa materi termasuk armalcolite yang bukan berasal dari bumi. Buck sangat yakin karena dia telah memeriksanya berkali-kali. Kemudian Theo meminta semuanya mengenakan kostum karena mereka akan segera mencari tahu tentang apa yang terjadi di permukaan. Dalam perjalanan, baik Buck dan Dvorak terus mengoceh tentang simulasi dan menganggap semua yang mereka hadapi hanyalah halusinasi, efek dari obat yang diberikan Walter. Beberapa jam kemudian, akhirnya mereka menemukan sebuah rumah. Di dalamnya ada foto keluarga yang tidak asing, dan sepertinya pria misterius yang menyelinap ke dalam kapal adalah pemilik rumah tersebut. Selain itu, Theo dan teman-teman juga menemukan sebuah peta yang telah ditandai. Mungkin saja di sana masih ada manusia yang bertahan. Perjalanan pun berlanjut sampai mereka melihat lampu yang sepertinya dari sebuah pemukiman warga. Dvorak yang masih tidak percaya mencoba membuat keributan untuk memancing para penduduk, namun tidak ada seorang pun yang terlihat sampai mereka tiba di depan kafe. Seorang pria bernama Zell mencoba menawarkan atau lebih tepatnya memaksa kelompok Theo untuk makan. Tak lama kemudian, pria itu pun menghidangkan makanan sembari memperkenalkan kekasihnya. Setelah beberapa kali dipaksa, akhirnya Zell menceritakan tentang bencana yang terjadi. Sebuah benda hitam datang dari langit, menghancurkan segalanya dan menggelapkan dunia sehingga hanya sedikit manusia yang tersisa. You're good at testing my patience. Sorry about that. Zell telah cukup berbaik hati. Setelah makan, Theo dan teman-teman diminta untuk segera pergi atau bisa meminjam sebuah tempat kosong di sebelah kafe. Karena berpencar bukan ide yang baik, Theo dan dua astronot lain pun sepakat mengikuti Dvorak yang menuju ke bar. Dvorak minum sepuasnya sampai mabuk dan menggoda seorang wanita di sana. Lalu pria itu pun menghilang entah kemana. Theo dan yang lain mencoba menunggu, namun sampai dengan barnya tutup, Dvorak masih belum juga kembali. Akhirnya diputuskan mereka akan bermalam di tempat kosong yang dikatakan Zell. Theo dan Emily sempat khawatir dengan kondisi Buck yang kembali menganggap semua itu hanya mimpi. Namun Buck tetap bersikeras untuk mengambil giliran jaga pertama karena merasa sulit tidur. Tak lama kemudian, apa yang dikhawatirkan pun terjadi. Buck melihat anaknya yang meninggal di rumah sakit, lalu tiba-tiba saja Sam muncul di hadapan Buck, berlari dan bersembunyi sampai akhirnya Zell memergoki Buck. Para astronot tidak menyadari bahwa hari itu adalah hari ke-399. Ketika terbangun, Theo dan Emily hanya melihat kekasih Zell yang diam, lalu Zell datang mengaku tidak melihat siapapun selain Theo dan Emily dan menuduh mereka berdua sedang berhalusinasi serta menyarankan agar segera kembali ke kapal antariksa atau entah dari mana Zell mengetahui tentang kapal, tapi yang pasti Theo dan Emily harus meninggalkan tempat itu dan mencari dua rekan yang lain. Mendadak, Theo dan Emily terpisah dalam kegelapan. Theo tanpa sadar kembali ke dapur kafe Zell. Selain dua orang yang sedang sibuk memasak, Theo juga menemukan pria misterius dalam keadaan terkurung. Kemudian, setelah membebaskannya, tiba-tiba tak lama berselang, Theo dan Emily bertemu kembali. Mereka bergegas menuju ke bar untuk memeriksa luka Theo sekaligus bersembunyi dari manusia-manusia bengis yang mengejar. Entah mengapa mereka yang mengejar malah pergi, namun kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan oleh Theo dan Emily untuk melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, mereka pun tiba di rumah pria misterius. Emily mengobati luka Theo, lalu mereka pun beristirahat. Pada momen tersebut, terungkap bahwa Emily dipaksa oleh ayahnya untuk mengakhiri hubungan dengan Theo demi kepentingan misi. Sebenarnya tidak hanya Theo, tapi Emily juga kecewa dan berharap semua yang mereka alami hanya mimpi buruk. Beberapa jam kemudian, Theo dan Emily terbangun. Mereka sepakat untuk kembali ke kapal. Sangat mengejutkan, ternyata setibanya di sana, mereka malah melihat kelompok Zell datang. Ternyata Zell sengaja membiarkan Theo dan Emily kabur agar bisa mengikuti mereka. Satu-satunya cara adalah melawan. Theo dengan cerdik menyelinap keluar, menghabisi kelompok Zell satu persatu.
Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan Theo dan Emily mendapat ucapan selamat dari Walter atas keberhasilan dalam menjalankan misi. Mereka diminta keluar karena seluruh staf dan wartawan telah menanti. Namun, apakah semua yang terjadi hanya simulasi ataukah akhir dunia benar-benar terjadi dan tamat? Jangan pusing dan jangan bingung wahai teman. Semua masalah pasti ada solusi, semua pertanyaan pasti ada jawaban. Walau terkadang tidak instan. 4 calon astronot memulai misi perjalanan antariksa secara simulasi yang mana mengharuskan mereka untuk tetap berada di dalam kapal di bawah tanah selama 400 hari. Para kru menghadapi situasi yang meresahkan sampai-sampai terpaksa meninggalkan kapal dan melihat kondisi dunia yang sangat mengerikan. Mimpi atau nyata? Itulah pertanyaan yang selalu terlintas di dalam benak, bahkan sampai-sampai melupakan misi yang mereka jalankan. Ini dijelaskan dengan sangat singkat dan sederhana, sehingga kita sebagai penonton hanya memiliki sedikit jawaban dari pertanyaan akan misteri di akhir film. Kembali kepada penonton, apakah menganggap tujuan misi sesederhana itu, ataukah ada tipu muslihat yang lebih rumit dengan tujuan yang tersembunyi? Maksud saya, jika kita perhatikan baik-baik, keempat astronot ini memiliki masalah masing-masing. Dimulai dari Theo, yang di hari peluncuran terbangun di penjara akibat dari mabuk-mabukan selama 4 hari 4 malam dan membuat kekacauan. Semua dikarenakan berakhirnya hubungan dengan Emily. Buck sangat jelas terlihat mengalami semacam trauma akan kehilangan. Dia tidak meninggalkan anaknya, tapi anaknya lah yang telah meninggal dunia. Yang kemungkinan perasaan menyesal Buck timbul karena tidak berada di sisi anaknya di saat-saat terakhir, karena mungkin sibuk bekerja. Sedangkan Dvorak, saya tidak menjelaskan di alur cerita karena terlalu dewasa. Sepertinya dia adalah seorang pemangsa wanita dalam tanda kutip yang cenderung pemarah dan kasar. Yang terakhir adalah Emily. Mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi ada beberapa adegan yang mengisyaratkan wanita ini ketergantungan obat. Nah, bagaimana mungkin 4 astronot yang memiliki masalah-masalah seperti ini akan dikirimkan ke Mars jika memang tidak ada tujuan lain dari misi yang disembunyikan sejak awal? Sangat disayangkan, penonton mau tidak mau harus berdamai dengan rasa penasaran, karena tanda tanya menjadi inti dari film ini. Seperti kehidupan, beberapa hal memang berada di luar jangkauan kita. Namun di satu sisi, penonton mendapat kesempatan untuk memutuskan. Teori pertama, semua yang dialami astronot adalah simulasi. Cahaya terang yang menyinari tangga di pintu kapal menjadi pertanda bahwa studio yang sangat besar seperti dalam film The Truman Show telah dibuka. Lalu seluruh staf dan wartawan berbondong-bondong datang untuk mengucapkan selamat. Beberapa hal mendasari teori ini, yaitu menghilangnya Dvorak dan Buck tanpa jejak, sedangkan Theo dan Emily masih bertahan sampai akhir. Meskipun Theo sempat tertusuk, tapi itu meleset. Maksud saya, kalau memang si wanita berencana membunuh Theo, mengapa tidak ditusuk berkali-kali kan? Serta yang paling terlihat adalah bagaimana mungkin Zell mengetahui Theo dan teman-teman berasal dari kapal. Ini benar-benar mencurigakan. Tapi kan Zell dan anak buahnya mati, Bang. Sebenarnya tidak. Perhatikan kembali. Anak buah Zell yang di luar dihajar dengan benda tumpul, yang mana kemungkinan hanya pingsan. Si tukang jagal dicekik, ini juga memungkinkannya untuk berpura-pura tewas. Yang terakhir adalah Zell, yang menusuknya adalah Emily, yang mana kita mengetahui sejak awal wanita ini memiliki suatu rahasia dengan ayahnya. Mungkin saja Emily adalah bagian dari tes, yang bertugas untuk meyakinkan bahwa semua kejadian itu nyata. Padahal sebenarnya hanya simulasi. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian dari penonton menganggap teori kedua ini lebih masuk akal, yaitu apa yang dialami oleh Theo dan teman-teman menjelang akhir adalah nyata. Sebuah benda hitam raksasa menghujani bumi, menutupi bumi dengan abu sehingga cahaya matahari tidak bisa masuk, dan manusia-manusia yang tersisa memakan satu sama lain, atau lebih kita kenal dengan kanibalisme. Sekelompok orang licik menetap di pemukiman yang diklaim sebagai shelter atau tempat berlindung. Mereka menyebarkan berita tersebut sehingga semua penyintas datang ke sana untuk disantap, termasuk pria misterius dan keluarganya. Tidak diragukan lagi, Dvorak dan Buck juga telah menjadi santapan. Lalu berikutnya adalah Theo dan Emily, serta makanan-makanan yang masih tersisa di kapal antariksa. Terus cahaya di akhir film gimana, Bang? Ya mungkin saja, para kanibal berbondong-bondong datang ke kapal antariksa untuk menyerbu, memaksa Theo dan Emily memikirkan bagaimana caranya bertahan. You're good at testing my patience. Sorry about that.
Tidak ada jagoan atau pengkhianat dalam film ini, jadi saya tidak menyarankan teman-teman untuk memilih salah satu dari mereka. Theo tidak bertanggung jawab, Dvorak dan Buck kehilangan akal sehat. Emily memiliki suatu rahasia Walter. Saya pikir pria ini sangat tidak etis karena mengancam karir para kru bahkan sebelum misi dimulai. Lalu para penyintas seperti Zell dan yang lainnya yang ya begitulah. Intinya ya kita tidak bisa mempercayai seseorang 100%, bahkan orang-orang terdekat sekalipun. Karena mungkin saja suatu saat nanti orang itu akan berkhianat dengan atau tanpa alasan, karena itu memang manusiawi. Sedang sutradara sendiri sempat berkomentar bahwa arti dari film ada di adegan terakhir yang mana ditampilkan Theo dan Emily sedang berpegangan tangan. Apakah inti dari film ini adalah kisah Theo dan Emily? Bagaimana menurut kalian? Mungkin sekian dulu teman-teman, silahkan berkomentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto, insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!